Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara podcast via live IG Saling Sapa bersama saya Taufik Saguanto pada edisi 15 September tahun 2020. Pada hari ini kita menghadirkan sosok inspiratif, yaitu saya menyebutnya tukang sayur, tapi tukang sayur milenial, di mana beliau mampu menjadikan sebuah pekerjaan dan orang dianggap tukang sayur, tapi beda. Tukang sayur ini sangat inspiratif, dan tipikal seperti ini yang halo assalamualaikum. Nah, kalau ini Waalaikumsalam. nyambung. Halo. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Koi Ospek rek yang kalian. Iki Lukman. Sama. Saya ini tukang sayur bisa dibilang modern sih. Jadi kalau sekarang ngomong tukang sayur itu kan kesane melijo segala macem. Tapi ya tetap melijo, Pak. Iya. Hmm. Jadi untuk teman-teman yang di luar Malang mungkin bingung, melijo itu tukang sayur, di mana dia datang ke depan-depan perumahan gitu, terus kemudian ibu-ibu tinggal jalan ke situ gitu. Memang prinsipnya Ya. sama, tapi ini sudah konsepnya yang beda. Jadi melakukan, kalau saya nyebutnya itu do same thing with different way. Jadi melakukan sesuatu yang sama tapi dengan cara yang beda gitu. Perkenalannya itu, jadi beliau ini adalah Mas Luki Lukman ini adalah pedagang sayur atau tukang sayur, tapi yang sudah beda ya. Halo, Rio. Wah, ada teman-temannya ini. Para fansnya dari ngomong ngupdate iki, Mang. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya, Pak. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Perkenalan nih. Ya. Aktivitasnya sekarang apa? Terus pada saat pandemi ini di mana kan customer sampean tuh kan nggak seperti kebanyakan tukang sayur lainnya. Jadi kalau pas pandemi ini ngalami gimana, sampean mungkin bisa cerita. Jadi cerita awal saya ini kayak gimana. Sebenarnya kalau saya ini kan hidup saya kayak gini. Ke hotel, restoran, supermarket, catering, sama kalau memungkinkan apa-apa tak kirim. Gitu. Oh, gitu. Nah, cuma jadi mamanya pesan sayur agak banyak itu dikirim. Ya, jadi saya ini sih Pak, kalau mau kirim ke door to door sebenarnya bisa juga. Nggak masalah. Nggak masalah, tapi waktunya. Jadi karena terlalu banyak tempat dan mereka minta pagi semua, ini nggak nutup. Ya, semuanya orang butuh sayur kan nggak mungkin tengah malam, Mas. Pasti pagi. Ya, bener. Ya. Jadi akhirnya yang door to door, kalau ada minimal order, kalau nggak banyak, yo nggak bisa. Tapi kalau mau dia pakai Gosen atau Grab yang antar itu ya nggak masalah. Oh gitu. Pakai kurir, jasa kurir. Pakai kurir, bener. Jadi kalau pas pandemi ini memang tak bisa semua terdampak ya Pak. Jadi saya kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga. Jadi hampir semua mungkin karyawan sing aman itu sing nggak terlalu merasakan ya. Jadi kalau kita ini ya kalau ngomong omset ya turunnya drastis. Betul. Jadi selama 2 bulan April itu kan hotel tutup semua di Batu. Itu nggak ada aktivitas sama sekali. Jadi saya kalau dengan demikian saya kirim, bisa menangkap bahwa customer sampean ini mulai dari hypermart,
supermarket, terus kemudian hotel-hotel, gitu ya? Ya, benar. Sama Dan pada catering, saat pandemi ini, catering sama restoran. Ya, karena pandemi ini, Anda sekarang terutama yang di hotel ya, karena travel kan otomatis stop ya. Ya, pariwisata total. Pariwisata stop, jadi yang Anda alami sekarang ya sama seperti kebanyakan pebisnis lain bahwa sedang alami surut gitu kan. Betul. Tapi karena pandemi ini akhirnya proses kreatifnya malah semakin banyak. Oh, iya, karena anakmu sudah 2, Mas. Iya, dan kengangguran di rumah. Iya. Akhirnya mana yang laki itu ya, gak iso meneng ya anakmu yang iya. Cowok itu kan lah ya, makanya daripada emosi nanti kamu gantung anakmu nanti ya, mending kamu kerja di luar. Bener. Iya. Enggak sih, saya di rumah, tetap di rumah, tapi ya kerja sistem kan yang jalan. Sistem yang jalan. Ya, benar. Ya mungkin cerita tentang sekarang, tentang kekinian, mungkin kita semua sama. Kita sekarang pada posisi pause, pada posisi yang memang tidak. Kalau memang kita sedang jalan pun, sekarang masih posisi pause. Kalau nggak gitu, biasanya posisi yang sedang menunggu atau posisi sedang merevisi sesuatu gitu kan. Saya malah tertarik sampean dulu, karena sampean ini yang saya tahu pas mahasiswa itu anak band-bandan, dimana anak band-bandan biasanya kan lulus itu kan biasanya jadi musisi ini, tapi kok Anda malah terakhir ketemu malah jadi tukang sayur gitu kan. Iya. Nah ini mungkin sampean bisa cerita kok bisa sampai jadi tukang sayur, itu ceritanya gimana? Ya, jadi gini, kalau saya ini kan memang terbentuk dari keadaan sing bilang dramatis juga. Jadi saya mengawali di Malang ini memang dengan keterbatasan semuanya, Pak. Jadi untuk kuliah pun ya wis kita maksa, dari rumah ini maksa. Ya carane bisa kuliah. Akhirnya mau nggak mau saya harus tambahan. Jadi dulunya memang berangkat dari Gresik ke Malang itu kan, sampai asalnya dari Gresik ya. Iya, betul. Ya, dari Gresik ke Malang itu ya memang dasarnya sudah diwanti-wanti dari Gresik sana bahwa pas-pasan gitu kan. Nyampe di Malang gitu kan. Itu yang membuat proses berpikir kita semakin liar. Saya dulu kalau ngomong sama orang itu istilahnya ya nggak berani. Jadi akhirnya karena ada tekanan dari diri saya sendiri, mau nggak mau saya harus bisa lobby sama orang, saya harus bisa nego sama seseorang. Akhirnya mau nggak mau. Dasarnya susah ya untuk ngomong sesuatu, itu susah emang dasarnya. Susah. Jadi kalau saya ngobrol kayak gini sama kayak sampean, yus pasti grogi, gitu loh. Ilmunya kalah dukur. Nah. Apa itu? Kan kira saya tahu. Ternyata memang geopo buat apa? Itu kita sama-sama. Kita kalau mau melakukan sesuatu, mereka pun juga melakukan sesuatu. Kalau kita diem aja, ya kita diem aja, gitu. Betul. Akhirnya saya kerja ikut orang, dari situ. Oh saya ini. Kerja apa itu? Awalnya jadi tukang sablon. Oh, karena ben-benan. Jadi kita bikinnya merchandise. Lumayan ya, aslinya kayak golek duit lah, ikulah akal-akalan sablon itu. Aslinya kan ya buat duit. Ya. Nih, karena kita di lingkungan itu, akhirnya ketemunya itu. Oh iya. Nah, makanya saya juga pengaruh juga di lingkungan sih. Lingkungan seperti apa, kita bisa membaca peluangnya di situ apa, ya wis. Kan saya ndek batin.
Akhirnya karena keseringan di Batu, saya kenal orang-orang di Batu. Kenal lah. Oh itu setelah ini ya, setelah keluar dari setelah selesai kuliah ya, belum, atau pas kuliah? Masih kuliah. Oh kosnya jauh di Batu ya berarti? Berarti kosnya jauh di Batu, kosnya di Batu berarti? Enggak, kosnya di sini, di dekat Unmu. Oh gitu. Oke. Karena kalau saya di Batu, kuliahnya pasti males nanti kejauhan. Lanjut, akhirnya di Batu kenal orang-orang Batu, kenal petani. Tari sayur ya. Saya dikenalkan sama supplier, ada supplier sayur juga. Nah, itu. Tapi saya nggak pegang sayure, saya pegang accountingnya. Jadi saya ngitung duwe juraganku, aku. Malah di awal itu malah kenal dengan supplier sayur itu malah jadi accounting malahan ya. Jadi accounting, ngitung duit. Jadi duduk. Malah belum kepikiran untuk mengambil keuntungan lebih dari supplier sayur tadi ya, belum ya? Belum. Jadi masih ikut orang. Akhirnya lama-kelamaan tahu kalau duitnya gede itu sayuran itu. Enggak sih, belum. Ya, belum. Terus setelah saya pernah pulang kampung. Setelah lulus kerja di salah satu provider di Surabaya. Oh malah setelah lulus sempat pulang kampung malah ke Surabaya malah ya. Iya, di Surabaya 1 tahun kok ternyata enakan di Malang. Awalnya adem. Iya, di Surabaya panas. Terus lagian saya tahu kamu sudah kenal sama yang sekarang jadi istrimu. Salah satunya itu juga. Ya, alasan gitu aja lah, enak. Gak usah panjang kali lebar, luas jadinya Mas. Enggak sih, sebenarnya calon istriku juga wis rencana mau tak bawa ke sana waktu itu. Oke. Ternyata di sana kok nggak enak, biaya hidup mahal, wis kehidupannya saya juga. Jadi akhirnya di Surabaya itu saya mulai dari nol lagi. Kalau masalah teman-teman relasi kan di sini banyak. Akhirnya ke sana dari nol. Ya nggak masalah sih sebenarnya karena saya nggak melakukan bisnis, saya hanya ikut orang kerja di perusahaan, ya nggak ada masalah gitu. Betul. Akhirnya dari situ, walaupun penghasilannya kan biaya hidup juga lumayan segala macam, nggak ketemu calon istri juga, akhirnya baliklah ke Malang. Lah ini loh Pak, Lek saya ngomong ini memang relasi itu kita baik sama orang itu sampai kapanpun orang pasti ingat. Oh iya, itu pasti. Pas balik ke Malang. Tapi ya gitu, kalau sampean pernah ngerampok rumah orang ya sampean yo kan dilupain juga. Iya. Nek sing apik kan enak, pasti ono timbal balik. Yo bukan ngapi-ngapi nawai dewe. Ya. Ya wes, akhirnya balik ke Batu. Saya hidup di Batu. Enggak engkos. Oh, begitu balik langsung balik ke Batu ya. Dalam artian sudah mending deketi pekerjaan gitu kan pertimbangannya ya. Selama di sini ki banyak Pak sing saya lakukan, maksudnya saya bikin usaha beberapa kali. Jadi mulai dari clothing, pernah jualan stick drum, jadi wartawan pernah juga saya. Sampai jadi makelar sayur, itu juga pernah. Jadi makanya kalau ngomong proses ya panjang banget gitu loh. Memang semua sing terlihat sekarang itu orang minimal harus tahu prosesnya sih. Oh iya, karena itu makanya saya ngejar bukan cerita Mas.
kesuksesannya berapa, omsetnya berapa, enggak. Justru tak tarik ke belakang sampai sampean bisa jadi seperti ini, itu yang tak kejar sama kalau aku sih gitu. Jadi pernah jualan stick drum. Stick drum ini lumayan, Pak. Saya wis jauh, wis sampai ke Batam, jadi sampai seluruh Indonesia sih. Kita mainnya kan online aja. Lama-lama karena saya nggak bisa bikin stick sendiri, saya kan ambil di Mojokerto. Pabriknya tutup, pabrik rumahan. Nah, itu akhirnya bingung, cari lagi, nggak nemu sing bagus. Ya wis lah. Mereknya diganti di merek-merek macam-macam gitu ya. Ya, saya custom, jadi merek sendiri. Jadi sampean drummer ngono minta Taufik Saguanto, nama bene opo, tak sablon bisa custom. Keren. Idenya udah cerdas ya, Bang. Karena belum banyak sing pakai itu. Akhirnya banyak dari teman-teman luar kota ini. Dulu saya belum ada Instagram, masih Twitter. Yo karena ada tekanan dari saya sendiri, saya harus menjual ini banyak. Akhirnya ngawur, Pak. Kuape tak main seni, semua tak main seni. Jadi band-band besar itu tak DM, tak inbox, Pak, Mas, aku punya produk ini, sampean mau tak kasih gitu. Jadi awalnya gitu. Jadi semua band besar di-mention ya? Iya. Ya alhamdulillah, memang ada beberapa sing besar sing mau gitu loh. Jadi memang kita karena ngawur iku mau, kita nggak tahu mana sing mau. Nyantol. Ada aja sing mau. Lah dari band mana yang paling berkesan? Band mana yang pernah berkesan sampai pakai produkmu itu? Ini band nggak terlalu besar sih, besar di kotanya, di Boyolali. Tapi sekarang drummernya jadi apa? Jadi krunya Endang Sukamti, drummernya. Itu awalnya beli ke saya. Dari situ hampir seluruh Jawa Tengah, Pak. Saya kaget. Dari Boyolali ada, Purwokerto, Semarang, Solo. Wes akhirnya dari situ Jawa Tengah hampir semua. Aku nggak ono sing kenal. Terus ada juga dari Jakarta, Final Attack. Terus dari teman-teman juga sih. Teman-teman ini banyak sekali sing support. Iya. Jadi teman-teman tak kasih harga khusus. Jadi kalian tak kasih harga segini dengan catatan aku bantuin promo. Suruh mention lah ya. Akhirnya tambah besar, ada masalah iku, tutup lagi. Terus bikin lagi clothing. Jalan. Clothing itu kan musiman. Band itu ya? Logo band saya masuknya ke situ dulu karena memang koneksinya banyak di band-bandan, di musik. Ya wes, akhirnya masuk lagi ke musik sampai pernah jadi manajer band segala macam. Jadi EO itu juga lumayan juga. Jadi saya ada teman-teman dari Bali itu sing sering ke Malang. Saya bikinkan acara di sini. Dan nanti kalau kita ke Bali, teman-teman Bali dibikinkan acara di sana. Itu sampai sekarang sih masih berlanjut terus. Bikin EO lama-lama duit nggak karu-karuan, nggak ngumpul-ngumpul karena memang kadang itu kan jasa soalnya, Mas. Pas bikin acara kita rame atau enggak, cuma kita ngandelin tiket aja sih kalau kemarin. Ya wis selesai. Akhirnya bikin lagi. Saya pernah juga sih warung oleh-oleh di Sengkaling, di pemandian Sengkaling situ. Ya karena kondisi Sengkaling kayak gitu kemarin tutup lagi. Bikin warung kopi juga gitu. Nah, warung kopi ini ceritanya agak mengenaskan sih, agak panjang sih.
Jadi warung kopi ini saya kerjasama sama beberapa temen. Makanya sampai sekarang kalau ngomong kerjasama saya agak mikir. Jadi kalau mau bisnis sih mending kalau bisa sendiri aja. Kalau ada investor baru nggak masalah. Jadi kalau kita kerjasama, ayo wis kita bareng-bareng bikin iki pasti nanti ketemu ada sisi nggak connect ya, ada cekcok ya. Saya sampai sekarang menghindari itu sih. Iya, kalau memang nggak paham tentang kerjasama, mending menghindari itu memang. Kalau sampai nggak punya ilmunya, mending gitu. Jadi beberapa kali memang yang terjadi kayak gitu. Mending ini sih, kalau saya ngomong ruwet di awal. Jadi di awal dijelasin semua, iki maunya gimana, nanti pembagian gimana, nanti kalau ada masalah gimana. Jadi nggak apa-apa ribut di awal. Daripada di tengah-tengah nanti ada konflik buyar. Nah, itu sing eman. Wis kadung wis terlanjur jalan, kita bubar. Warung kopi juga ceritanya kayak gitu. Jadi karena ada ini sing lho kok gini, ini dapatnya gini, ya wis ya apa enake akhirnya dibeli sama salah satu partneriku, ya wis tak beli wis iki warunge wis enggak apa-apa wis. Enggak jalan juga. Jadi banyak. Kalau itu kalau itu masih bagus, soalnya kan langsung hitung-hitungan saham kan, itu berarti itu keren itu masih bagus, itu keren. Akhirnya nyoba ke sayur. Jadi karena saya dulu main sayur tapi nggak ngerti sama sekali sayur, saya datang ke petani-petani, ya istilahnya silaturahmi dulu lah. Pak, kalau saya mau bikin supplier, jadi supplier sayur gimana? Gini. Akhirnya dikasih. Ya untungnya sih, saya ketemu orang-orang sing, ya itulah, saya nggak bisa lupa orang-orang sing pernah yang awal membantu saya. Ngajari petani-petani itu memang orangnya, ya nggak tahu sih. Atau saya kebetulan ketemu orang kayak gitu, atau memang enak-enak. Jadi mereka gini, Pak. Kamu butuh apa? Butuh apa? Tinggal bilang. Bayar setelah laku. Tanpa modal, Pak. Keren. Ya, tapi kan untuk dapatkan itu kan harus ada proses. Tidak tiba-tiba nggak kenal, nggak ada angin, nggak ada hujan langsung. Kalau ini bayar ya jangan dulu. Maksudnya kalau tanpa modal itu berarti kan modal yang paling mungkin itu kan ada 3. Kan jualan trust, karena sampean memang dari awal sudah dipercaya kan gitu kan. Betul. Jadi nggak usah jaminan, sampai langsung pokoknya payu bayaran gitu kan. Iya. Ya karena memang keren. Sorry, anak sing telepon. Jadi kenalnya karena sudah lama, akhirnya enak. Karena akhirnya percaya gitu kan gitu. Iya. Jadi setiap saya datang ke rumah petani-petani itu pun, makan kopi itu tinggal ambil. Pasti ya. Makanya saya enak, kerasan Dek Batu kan karena gitu. Jadi orangnya, waduh wis enak-enak wis. Jadi kalau datang, wis udah makan belum? Makan sono, makan di belakang. Ya wis ambil sendiri kayak rumah sendiri. Walaupun itu baru kenal, Pak. Keren. Jadi mungkin karena budaya. Kulturnya bagus ya. Iya, jadi enak Dek Batu itu. Nyemanak kata orang Jawa itu. Wis ada opo pasti dikeluarin. Mau makan, mau ngopi, mau ngeteh, mau sembarang. Penting kamu di situ ya wis apa yang ada di situ punyamu. Saya ketemu orang sing enak iku
saya diajarin, sayur ini kayak gini, sayur ini kamu kalau karakternya mau gini gitu ya. Jadi saya belajar lagi, Nah, ini saya orang-orang lainnya bilang, saya ingat kalau mau belajar itu ibaratnya gelas ini kosongkan dulu, jangan ada isi sama sekali. Itu Jadi pasti semua masuk. banyak, Pak. Jadi umpamanya kita kalau tanya tentang sayur ke tukang sayur, terus mbok cacat, itu kan ya sama aja kita menggurui, buat apa kamu ke situ kan gitu. Jadi saya diajari semua sampai mulai nol sampai ketemu di hotel. Awalnya hotel dulu, Pak. Jadi nggak langsung ke supermarket. Lah ini juga, yo nggak tahu sih. Ini aku nggak iso nalar sih kalau masalah ini. Nah sebelum ini saya kerjasama juga sama orang sayur, akhirnya bangkrut. Saya 0 rupiah, nggak punya apa-apa sama sekali. Mau minta ke orang tua wis nggak enak. Udah malu, keseringan minta dan gagal ya kan. Bener. Tanpa modal, Pak, saya melakukan ini, Pak. Ya saya justru yang orang-orang ini. Makanya aku kan selalu bilang Mas ke orang, kalau kita dengan modal tuh malah nggak akan jadi. Malah yang dengan tanpa modal, karena kita akan jauh lebih hati-hati dalam melakukan apapun. Itu yang membuat kita itu akhirnya jadi, karena hati-hati kan, karena merasa satu dipercaya, kedua merasa apa namanya, karena nggak punya uang ya cok mentang-mentang, jangan mentang-mentang karena nggak pakai modal uang, jaga kepercayaan orang. Akhirnya itu yang buat sampean jadi, bukan aku nggak anti sama orang yang pakai modal, tapi sejujurnya kalau sampean kalau Anda pakai modal itu, hal-hal yang dialami oleh orang yang tidak pakai modal itu nggak akan pernah sampean alami, nggak pernah sampean punya ilmunya gitu sih. Yo, kalau ngomong masalah ikut tadi sih, iki cerita spiritualnya asik, jadi gak iso dinalar. Saya 0 rupiah, hidup di batu, tidur di batu, makan di batu, minta sama orang-orang itu, bukan minta sih, karena dikasih tempat, dikasih makan. Tiap hari tahajud, duka, istighfar, Pak. Iki tiap hari. Wes ikut tok sing tak makanya itu aja sing. Makanya kan kalau lihat di apa namanya, lihat di statusmu itu kan apa namanya, istighfar apa namanya, never ending istighfar. Iya. Karena jadi ketika orang meminta maaf atas salahnya, ya akhirnya kan Tuhan itu berbelas kasihan. Dia minta maaf sepanjang waktu. Akhirnya itu kan memanggil apa makhluknya lewat bencana gitu. Kan jangan sampai lah kayak gitu. Akhirnya tiba-tiba ada bapak itu temanku, kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah, ya jarang ketemu. Mas, sayuran, gimana sayuran? Gimana apanya, Pak? Sampean jadi jalan nggak? Iya, mau jalan, cuma ya masih nunggu dulu ini jalannya kayak gimana. Ini loh wis, ada uang, ada mobil nganggur, pakaian wis. Loh, kaget Pak aku, Pak. Sampean serius, Pak iki? Iyo. Aku bingung, ya apa nanti balikannya gimana, Pak? Wes, jangan mikir itu. Yang penting jalan dulu. Makanya sampai hari ini saya nggak pernah lupa sama orang ini sih. Ya wis, akhirnya jalan. Mobil juga gitu. Wes, pakaian. Yang penting nanti waktunya servis, sampean servis. Wis jalan. Enak ya. Tiba-tiba hotel itu loh nawarin, nggak nyari aku, Pak. Hotel nawarin, salah satu hotel besar sih di Batu. Gimana, mau ini ya? Karena dulu saya pernah, dia tahu saya ikut orang itu,
Akhirnya saya ditawarin. Hmm. Ya nggak apa-apa. Kebutuhannya apa aja. Terus nanti pembayarannya kayak gimana? Pembayarannya 15 hari sekali. Memang hotel susahnya kayak gitu. Pasar modern ini mereka pasti termin. Jadi nggak hotel, nggak restoran, nggak supermarket, itu pasti bayarnya mundur. Jadi modalnya memang harus double kan. Karena mereka ini ya, strategi mereka itu pertengahan bulan sama akhir bulan mereka baru mau bayar. Ya, kalau hotel gitu. Beda-beda sih. Restoran ada yang seminggu sekali, ada yang 14 hari sekali. Kalau supermarket pasti 14 hari setelah kita TT, tukar faktur. Jadi setelah kirim, saya ada masukkan invoice ke mereka, ada penagihan. Setelah penagihan masuk, baru 14 hari kemudian dibayar. Pada saat Anda masukkan penagihan lagi, gitu kan? Lanjut di hotel. Akhirnya saya nikah, wani nikah. Lah nikah ini, iki sing tambah lancar rezeki. Ya nggak tahu kebetulan, tapi memang kan. Memang iya. Karena kan Anda punya tanggung jawab. Gini loh, kata Allah itu kan Allah itu kan bilang jika tidak akan memberikan beban melebihi kemampuan makhluk gitu kan. Dan ketika dirimu ditambahin bebannya, ada beban tanggung jawab dari istri, ya otomatis ya ditambahin kemampuan untuk bawa beban itu, nggak akan dikurangi. Ya, nah setelah nikah ini saya mulai tekanannya tambah besar dari saya sendiri sih. Jadi intinya kalau mau melakukan sesuatu, mau melakukan opo, yus kamu harus jalan, gitu toh. Itu dari saya sendiri. Akhirnya hotel Sak Malang Pak tak leboni. Hotel Semalang Raya ini tak masukin semua proposal. Bikin proposal, sayur sama press list kalian tak kirim per hotel. Saya per hotel gimana Pak? Jadi kalau mau ke hotel ini teknisnya ke purchasing. Jadi kita masuk ke bagian hotel, mau ketemu purchasing. Bagian ke pembelanjaan. Pembelanjaan. Tak kasih proposal. Itu hotel Semalang Raya. Dan nggak ada yang mau. Enggak. Kan yang paling tahu apa ya, kapasitas kemampuan kita itu kan Tuhan kan. Jadi kalau nggak ada yang mau itu malah bagus. Kalau mau semua terus siapa sampai? Pertanyaan gitu. Makanya bingung lagi. Lah ini memang branding ini utama, Pak. Ya karena kan dari hotel kan? Dari hotel situ lama-lama saya ketemu restoran. Ketemu lagi. Ini juga spiritual lagi. Punya anak. Tiba-tiba ada orang supermarket nawarin, ayo, ya wis jalan supermarket. Ada lagi Pak, ini yang aku paling nggak nyangka ini. Jadi ada orang supermarket Bali. Di Bali dia punya 23 outlet, 23 toko se-Bali. Datang ke rumah Pak. Bose sing datang, yang punya orang India nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Kaget. Loh Pak, sampean tahu saya ini dari mana? Nah ternyata dulu di dekat rumah sampean, Dieng itu kan di Malang City Point ada Loka. Loka pindah. Ya ke Loka. Loka tutup. Saya kirim ke situ, dia datang ke situ ke Loka. Ada sayur saya, merek saya. Akhirnya tanya ke orang-orang Loka, nomor HP, telepon, ya wis akhirnya ke rumah. Itu yang paling. Itu mereknya apa punya sampean?
Fun Fresh. Merek Fun Fresh. FUN Fresh. Oh ya, Fun Fresh itu ya. Akhirnya karena dia tahu barang saya di situ. Lah ini juga kualitas, Pak. Mereka lihat kualitas. Saya gini, saya nggak mau ditawar dengan harga murah. Bukan karena saya jual mahal ya, tapi saya mempertahankan kualitas, Pak. Saya nggak mau nurunin kualitas. Kualitas ini memang orang lihatnya pasti nomor satu. Lek orang puas, harga berapapun, oke gitu loh. Betul. Jadi karena lihat kualitas saya kayak gitu, padahal beberapa di Loka itu kan banyak, ada sayur banyak, bukan hanya saya yang kirim. Betul. Ketemulah saya, ketemu sini, saya sempat kembali waktu itu. Tak lihat di Bali kayak gimana, ternyata 23 toko itu 2 hari nggak selesai kalau mobil satu. Nggak cukup. Nggak cukup, se-Bali loh, bukan bukan Surabaya atau Semarang. Betul. Akhirnya saya niku, Pak, gimana kalau saya kirimnya ke satu tempat, nanti sampean sebar sendiri. Oh, keren. Itu sing orang Bali agak repot. Mas kita armada nggak bisa. Akhirnya saya coba cari armada, tanya-tanya ke teman-teman. Iya Mas, kalau sampean ngirim ke supermarket ini, perjalanannya sehari. Kirimnya 2 hari. 2 hari itu 2 mobil, Pak. 2 mobil keliling 2 hari baru selesai. Terus kembalinya lagi 1 hari. 4 hari Mas di jalan. Wah, iki sing tak pikir iki susah juga yo. Nanti sayur itu bisa matang di jalan sayurmu itu nanti. Nah, resikonya terlalu besar kalau nggak pakai mobil pendingin. Betul. Saya kira ya wis lah, tak kadisik Mas. Pak, kalau untuk ini kayak belum bisa dulu. Lek mau satu tempat, saya mau. Saya kira nggak ada cover-cover, datang lagi Pak ke rumah. Nggak tahu. Mungkin karena kualitas itu yo. Dia saya mau sayur sing bagus, saya mau sayur sing packagingnya rapi segala macam. Akhirnya datang lagi. Pak, kita mau bikin gudang di Surabaya. Bisa nggak Surabaya? Ya bisaan, mau berapa bisa di situ aja. Tapi akhirnya sampai sekarang nggak tahu, belum terrealisasi. Akhirnya. Apa. Yang penting kan Anda sudah di posisi itu. Gagal sukses itu kan yang nentukan kan bukan sampean, itu sudah bukan manusia. Tapi percayalah Anda sudah di level itu sekarang, di level yang Anda sudah persiapan untuk menyuplai seluruh ke tempat yang jauh yang bukan di sini lagi. Itu keren sekali. Amin. Terus gini, jadi setelah ngomongin branding ya, branding ini sukses, kita wis nggak cari customer lagi, Pak. Customer sing cari kita. Bener. Ya karena gini loh Mas, jadi, branding itu kalau diibaratkan dia kan nama. Lah kalau sampean nama aja nggak punya, gimana sih lo? Gitu kan nggak bisa. Kan sama kayak gitu. Kalau orang nggak usah kecanggihan kayak orang-orang. Branding itu harus yang namanya ini nggak usah, apapun. Kualitas itu nanti nggak akan bohong kok. Dia memang niatin aja itu kayak nama. Punya kucing aja kasih nama, masa pus semua pus itu kucing ya pus. Kan gitu. Ya maksudnya. Makanya saya ingat pertama kali jalan Semalang Raya hotel nggak ada yang mau karena ini belum terbranding, merek ini belum ada brandingnya itu. Nah setelah saya masuk ke supermarket Loka, akhirnya banyak Pak dari sini nawarin sampai hari ini saya nggak pernah dicari Pak. Iya. Dan jangankan rumah sampean masih di daerah sini, mau rumah sampean di pucuk gunung disamperin Mas sama orang.
Bener, bener. Karena Iya, orang gitu sudah aja. tahu brand kayak ini, sudah tahu kualitasnya saya gini. Ya Hmm. wes, saya jalan. Sekarang ya alhamdulillah sih. Jadi dari sayur ini saya bisa hidup. Dari sayur ini saya bisa ngapa-ngapain gitu loh. Dan Nggak nyangka, sekarang wes nggak, padahal kuliahnya nggak urusan sayur, bukan, hobinya juga bukan sayur, tapi sama bukan. Allah dipaksa mau nggak mau ya terjuni. Heeh. Makanya kok dulu sih ini idealisnya kental. Idealisnya yo namanya Kalau orang kalau nggak gitu urusan ya. band dan Kau nggak urusan band dan apa namanya pernik-perniknya kayak nggak srek gitu. Iya, karena kita hobinya di situ, Pak. Mm-mm. Kita mau bikin harus yang berkaitan sama itu. Nah, tapi ya kalau sekarang ngomongin itu, omong kosong. Mau nggak mau, nanti kita, kalaupun itu kita ngomong idealis kita, hobi kita, passion segala macam, pasti ketemu titik jenuh. Sekarang bagaimana Iya. sing ada ini kita ya apa caranya gimana caranya Mm. menikmatinya? Gimana Mm-mm. caranya ini bisa jadi nyaman? Gimana izin ini apa kita melakukannya seneng? Yes itu Mm. tok sih. Kalau Iya, benar. ngomong branding, ngomong idealis segala macam, aku ngomong kosong sih. Jadi sudah sampai sejauh itu ya sampai takti. Hmm. Wes sekarang saya nggak pernah ini, saya nggak Dengan pernah dengan cari. demikian Wes gini, yang mungkin sampean yang bisa saya pelajari dari sampean, nggak punya nggak punya kebun sayur, bahkan yang punya kebun sayur pun kalau perlu sampean suruh ngelola sekarang kan gitu. ya ini cerita lagi ini. Nah kan. Yuk, jadi supermarket itu kan mereka harus tahu lahannya. Sama Ini semua. Mereka pengen survei kan, sama-sama. iya survei. Lah iki untungnya, makanya saya baik sama orang itu yo timbal baliknya juga banyak sekali, Pak. Hmm. Petani-petani iki lho. Wis ta, ada saudara juga sih sing ini loh, wis buatin survei kebun ini loh buatin survei. Jadi saya itu Paham. tinggal pilih. Saya Tinggal pilih yang nggak mana pernah yang punya kebun. iya, bener itu Iya, keren itu. jadi orang Jakarta kalau saya masuk ke supermarket itu pasti mereka Hmm. survei ke sini. Hmm. Ya wes, akhirnya kembatu lah. Yo ada sih saya memang sing sing ini punya saudara. Jadi ini yang tak Hmm. ambilin. Wes tak ajak ke Hmm. situ. Ajak ke kebun segala macem. Kalau Akhirnya masih mereka kan nantang kurang kalau masih nantang kurang besar, bawa ke yang besar sekalian kan gitu. kalau ngomongin iku wis pinter-pinter kita Iya. pencitraan aja sih sebenarnya kalau Jadi ngomong buat nah, aku gini kita loh Mas. nggak usah bingung Buat aku masalah kita itu yang benar. Itu yang benar. nggak punya ini Kadang wis kadang jalan gini aja loh lah. Mas. Lucunya Hmm. lucunya lucunya kebanyakan orang supaya ketika disurvei dia punya mobil, punya Hmm. apa namanya hidupnya kelihatan elegan Nah, itu malah gini yang nyurvei aja belum tentu 1 tahun datang sekali, tapi ya, dia nyiapin mobil tiap bulan dia harus bayar cicilannya, kan nah, bego. wis soro dewe lek wong Jawa Nah ngomong. makanya kalau cuman sekedar ayo kita meeting orang mau menilai kita, Alphard itu loh Mas murah Mas kalau mau disewa Mas sama supir-supirnya. Tapi buat Kalau apa? cuman Saya butuh nggak itu, mau tapi ya gitu, Pak. nggak maksudnya kalau umpamanya cuman sekedar nak performance untuk hari itu aja pada saat Mm-mm. disurvei. Mm-mm. Sampai urusan Iya. Alphard itu bisa disewa. Sak Mm-mm. supir-supirnya kan gitu. Terus Iya, kalau bener. mau survei apa namanya? Mau survei pabrik atau mau survei apa namanya? Kebunnya,
punya supplier sampean dengan sehati wis aku entekmu iki lho. Lah ngapain kita harus ngotot beli, yang penting hasil kerjaan kita kan gitu. Orang kan kebanyakan tidak berpikir seperti itu. Karena apa? Bahkan kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan besar, AC-nya perusahaan besar itu ternyata ya sewa. Iya. Mobil-mobilnya perusahaan besar-besar itu sewa semuanya, sampai bos-bosnya itu semua sewa. Begitu sewanya, waktu sewanya selesai, ya ganti mobil lagi, bahkan bisa ganti perusahaan rental juga. Lah iya kan, nggak, orang kan kalau bukan orang bisnis kan nggak mikir sampai ke sana. Iya. Sampai AC yang nempel di kantornya itu loh Mas, ternyata sewa. Iya, iya. Temanku itu ada yang, loh ini kok beli AC banyak sekali buat apa? Loh enggak Mas, ini disewa-sewakan ke perusahaan Korea kata gitu. Nah, kok ini sewa gimana sih? Dulu programnya belum ada, tapi berangkat dulu, akhirnya terciptalah Microsoft. Ya iya, memang kalau kita nunggu, ya orang lain akan melakukannya lebih dulu. Betul, persis. Keren. Gini, ada ide apa? Jadi ini pengalaman pribadi sih Pak. Jadi saya beberapa kali ngobrol sama teman. Aku pengen bikin kayak gini, gimana? Ini. Akhirnya dipakai Pak ide ini. Biasa itu. Makanya lain kali konsultasi sama aku aja, Kak Giro tak pakai. Nah ini temen master band-bandan nih, Mas Eko Mariani. Oke, halo Mas Eko. Sama ada teman-teman juga. Iya, jadi kan kalau balik lagi kita, justru gini loh ya. Justru pengalamanku, apa yang ketika ditelusuri secara setelah ditelusuri secara studi kelayakan nggak layak, terus dilihat dari pada saat itu dipertanyakan ke orang, malah nggak cocok itu Mas, biaya besar gini, kok semua orang nggak setuju ya? Kalau aku, semakin banyak orang nggak setuju dan semakin dihitung studi kelayakannya nggak ketemu, tambah berangkat aku. Karena hampir semua perusahaan itu pada saat di awal di studi kelayakan emang nggak pernah ada yang layak, karena memang belum pernah dilakukan orang. Iya, jadi memang intinya kayak gini Pak. Kalau kita mau bikin sesuatu, wes punya konsep, ya wes jalan aja. Nanti ketemu kok. Nanti ketemu teknisnya, ini ketemunya di jalan. Jadi ini kurang apa, harusnya kayak gimana. Ini diangen-angen tok. Kayak sampean dianalisis, di studi segala macam, nggak jadi itu loh. Nggak ketemu, soalnya kita nggak iso baca konsumen itu nanti semakin gini apa. Kayak teman-teman kita kan, kita kasihan kadang ada pelatihan marketing, setelah marketing ada pelatihan digital marketing, ada pelatihan ini, semua pelatihan dia ikuti, akhirnya membawa dia pada satu titik ragu. Iya, malah jadinya seperti itu. Iya, pada ambing ini loh, sampean wudhu aja. Tadi berapa kali aku basuh ya? Atau pas sholat, aku sudah wudhu, batal nggak ya kata bangun sholat tuh. Semakin Anda pikirkan itu, akhirnya setan masuk, nggak akan jadi. Iya. Oh, iki ono arek Bali bisa nih. Bos Bali, apa bos Bali? Mau tanya Mas, menurut sampean gimana tanggapannya terkait pengusaha yang pakai penglaris? Ya itu kan bukan pengusaha, dukun. Iya. Iku ngono gendeng gitu. Gini sih, kalau saya pribadi, saya percaya rezeki itu wis ada porsinya. Sudah ditakar. Jadi saya pernah dengar, sebelum kita meninggal, rezeki itu sudah dikasih semua. Tidak ada yang tersisa. Semua. Nggak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Nah, terus buat apa kita pakai gitu? Ya. Yang penting kita tahu apa yang kita lakukan, wes selesai. Orang usaha itu ya sama aja sih, sama ujung-ujungnya loh. Orang itu semua pasti jadi pengusaha.
Iki Bener. Pak Lekku pamanku sendiri. Dia Hmm. pensiun Pak, dari salah satu BUMN. Datang ke Malang. Look, aku mau bikin usaha. Opo yo? Lapo? Kenapa? Lu, saya habis ini wis selesai, wis nggak jadi karyawan lagi. Ya wis. Akhirnya konsultasi dulu. Nah, belajar dari pengalaman orang lain itu paling murah, paling enak. Iya benar. Makanya kan saya pasti gitu. Saya kemarin ngomong ke sampean itu kan, kasihan orang-orang itu daripada mereka belajar ke sana kemari, ikut pelatihan ini itu dan bayar. Tapi dia pada fase cuman belajar. Padahal ngomong wirausaha itu sudah ngomong praktis plus mentality. Ya, jadi sudah tidak di fase belajar. Jadi sudah aplikasi and mentality. Sedangkan kalau sampean ikut pelatihan ini, pelatihan itu, sebenarnya sampean masih di posisi masih learning, masih belajar, belum ngomong aplikasi. Dan ketika itu, dan nggak mungkin juga Anda di posisi learning terus aplikasi, learning aplikasi, itu nggak mungkin juga. Karena begitu kita di real world, kita di dunia sungguhan, yang ada apa? Aplikatif and mentality, itu yang bisa Anda buat perang. Masa gini, sampean mau sambil nyetir gini, sambil baca cara menulis apa, cara menyetir, sambil baca buku gini sambil nyetir gini, yo nabrak, nggak bisa. Yo nyetir aja kalau ketemu dewe iki menggo. Betul. Jadi energinya difokuskan satu, yaitu untuk aplikatif. Terus konsistennya itu mental. Jadi yang membuat kita konsisten itu mental. Makanya Mas, aku kasihan kalau ada orang pelatihan ini, pelatihan itu. Enggak, orang itu enggak butuh itu. Orang itu butuh dimotivasi, apa namanya, diajari untuk berpikir aplikatif, berpikir yang bisa untuk langsung dilakukan. Kemudian untuk jaga konsistensinya, ya bagaimana melatih mentalnya. Makanya aku kalau yang dilatih mentalnya, bukan dilatih teorinya. Nggak mungkin sampean baca teori sambil nyetir, nggak mungkin, nabrak pasti, dijamin itu. Iya, ya memang mental itulah. Kalau saya ngomong orang mau jadi pengusaha, iki memang susahnya minta ampun. Susah dalam artian mereka nggak berani. Ini masih ragu, ini nanti kayak gimana? Karena terbiasa dengan gaji per bulan loh Pak. Terus habis itu dia ngomong, saya ini juga Pak. Ini catatan yang penting juga sih. Saya pertama kali melakukan usaha sayur ini. 1 tahun saya nggak untung Pak. Ya enggak. Malah pengusaha beneran tuh nggak untung. Kalau pengen sampean langsung untung itu kan sampean pedagang, bukan pebisnis. Iya, 1 tahun ada untung sama sekali. Jadi rasional. Wis. Betul. Tapi tak lanjut. Karena saya yakin ini pasti ada lah nanti perkembangan segala macam. Kalau memang kita stuck di situ, ya wis selesai. Makanya secara grafis ini kita juga analisis juga sih, nanti iki ketemunya seperti ini berarti kurang. Ngomongin omset berarti kurang. Kita nambah lagi, kita cari lagi. Yaitu itulah saya ketemu orang-orang besar, Pak. Jadi sampai direktur supermarket, yang punya hotel. Sekarang nanya saya, emang supermarket yakin kalau begitu buka langsung untung? Iya. Enggak ada. Supermarket itu kadang lucunya, operasional ketutup, semua biaya operasional tertutup, terus kemudian syukur bisa muter. Owner itu kadang nggak bisa ngambil untungnya dari supermarket tersebut, tapi dia bisa ngambil mungkin kalau dia TPK, dia dari saham. Dari perputaran sahamnya dijual belikan, dia dapat untungnya dari situ. Terus kalau nggak gitu, perusahaan tersebut umpamanya disponsorin. Umpamanya, saya naruh di posisi sini ya,
umpamanya produknya apa namanya grupnya Wings Food atau Torabika karena dia naruh di tempat yang khusus, membranding khusus, dia membayar lebih. Ya dia kadang cuma dapat untung itu malah dari situnya, malah bukan dari jualan barang, malah kadang seperti itu ya. Pinter-pinternya orang cari uang dan leader itu pasti terakhir untuk dapatkan uang. Yang penting operasional dulu. Nama baiknya perusahaan tersebut jalan, sih kan gitu semestinya. Tapi nggak banyak orang yang berpikir seperti itu. Ini balik lagi ke mental, Pak. Jadi kalau ngomong mental, nggak dilatih memang kita susah juga. Jadi karena saya harus nambah omset, saya harus ketemu banyak orang. Ya pertanyaannya gini loh Mas, sampean kenal aku itu ngelatih mentalmu apa aku ngurus ikon bisnis? Iya, makanya dari awal kan tak bilang saya harusnya sing wawancara itu sampean, saya yang wawancarai sampean. Singkat biar tak udah kan aku kalau ngajarin kamu bisnis gini itu udahlah, kamu sudah sering dapat itu dari mulut-mulut orang. Tapi kalau tak mainkan mentalmu, tak tarik, tak ulur, tak kayak mangkel, itu yang membuat sampean bisa jadi kayak gini. Iya, dan ini terjadi hampir di semua orang sing datang ke saya. Jadi karena orang-orang tahu saya bakul sayur milenial tadi, akhirnya banyak sing jadi masalah memang itu, Pak, negosiasi. Orang kalau ngomong negosiator ini bentuknya susah. Memang harus dilatih, memang harus ketemu orang setiap hari. Lah saya selalu ngomong, kalau kamu punya produk yang bagus, kamu punya harga yang bagus juga, terus nggak usah bingung. Sejelek-jeleknya kamu negosiasi, orang pasti ada lihat sisi kualitas produk itu tadi, gitu loh. Betul. Kalau Pak kita mau branding bayar ke orang aja bisa gitu loh. Dulu kan memang susah. Media sosial nggak sebagus sekarang. Betul. Kita mainnya door to door, mau nggak mau kita harus ketemu sama orang-orang satu-satu. Kita harus negosiasi satu. Email lain masih jarang dulu. Kita kirim proposal ke orang, kita nawarin barang, kita ketemu orang, kita ngobrol. Lah dari situ akhirnya saya ngerasa ya wis lah, sama kok kita ngobrol sama siapapun, intinya obrolannya ini sama. Kita negosiasi, kita mau kemasannya aja beda. Iya, kadang tapi kan orang ketemu, waduh ketemu rektor ya opo ngomongnya gini. Bisa main gitu loh. Saiki wani ngomong ngono rek. Gaya rek saiki. Iya. Memang saiki biasa. Bahkan untuk presiden mau ngobrol aku. Ayo. Iya. Yang diobrolin kan mereka itu. Kita mau jadi ini juga sih yang tak ambil. Saya kalau ketemu orang pasti ada waktu buat ngobrol, minimal nyapa. Tiap orang ini pasti punya kelebihan masing-masing, Pak. Sebangsat-bangsat orang. Itu dia pasti punya sisi yang bisa kita pelajari. Itu yang selalu tak aplikasikan sampai sekarang gitu loh. Jadi siapapun dia pasti bisa diambil. Iya, siapapun dia itu pasti ada pelajaran yang kita bisa ambil. Jangan pernah remehin orang. Wah, orang ini nyengsek, orang gini, Wah, habis energimu buat menilai orang, nggak bisa ngambil apapun. Dan di dalam situ pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Persis. Saya pernah nggak sengaja ngiyup hujan lebat. Akhirnya waktunya habis kurang 20 menit dulu. Ya, sebentar. Di Instagramnya nanti bisa next disambung lagi ya. Terima kasih, kita nanti bersambung lagi ya brother. Soalnya waktunya habis. Nanti di next kamu tak undang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.